Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tentunya yang sama kita muliakan keluarga besar Perhati KL cabang Sumatera Utara, ketua, wakil, sekretaris dan tentunya semua yang berhadir lewat Zoom meeting kali ini. Moderator untuk pengajian kali ini Dr. Muhammad Dana Arwanda, spesialis THT BKL MCAT, dan tentunya jamaah rahimakumullah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua di pagi hari ini kita dapat menghadiri majlis walaupun mungkin fisik kita berjauhan di mana-mana. Ada yang di rumah sakit, ada yang di perjalanan di rumah sakit, ada yang di rumah, ada yang di kantor. Namun tentunya dengan niat kita semua untuk memperdalam pemahaman ilmu agama, ini satu nikmat yang luar biasa. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa dan spesial. Ketika Allah perkenankan kita bisa berhadir di majlis ilmu seperti ini salah satu pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dialah kekasih Allah, teladan bagi kita semua, dan semoga kita semua akan dihimpun bersama baginda tercinta Muhammad SAW di syurga Jannatun Naim kelak nantinya. Para hadirin sekalian, terkesan kalau kita membaca apa yang menjadi tema dari pengajian kita di pagi hari ini, indeks prestasi ketakwaan. Biasanya kata indeks prestasi ini bagi orang-orang yang bergerak di dunia akademik, dosen, mahasiswa, ini sesuatu yang sangat familiar. Apalagi yang sedang dalam menempuh proses belajar, di mana orang yang kuliah di akhir setiap semester ada indeks prestasinya. Dan ketika kita tamat dari perkuliahan ada indeks prestasi kumulatif yang menggambarkan, merekam bagaimana jejak kita dalam mengarungi proses perkuliahan dan akademik hingga kita berhasil menyelesaikan satu demi satu tahapan yang wajib untuk dilalui. Nah, Ramadan sebenarnya juga satu madrasah, satu momentum yang memang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita sebagai waktu terbaik untuk belajar. Waktu terbaik untuk memperbaiki karakter. Waktu paling utama untuk kita memperbaiki diri kita masing-masing. Kita tahu yang namanya manusia tempatnya salah dan khilaf. Tidak ada manusia yang sempurna. Setinggi apapun ilmu seseorang, sesoleh apapun dirinya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya di antara mereka yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Jadi berangkat dari keistimewaan Ramadan sebagai bulan yang Allah siapkan untuk mendidik kita, Allah siapkan untuk menggembleng kita lewat beragam amal ibadah yang disyariatkan di dalamnya, maka Ramadan tak berlebihan kalau kita sebut sebagai madrasah, atau kita sebut sebagai university, atau kita sebut sebagai lembaga pendidikan
Ya, biasanya setiap lembaga pendidikan itu ada visinya. Ya, setiap orang yang belajar ada profil capaiannya, profil lulusannya. Begitu juga tentunya dengan bulan suci Ramadan yang dinamakan Allah sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Bayangkan, tidak ada yang lebih mulia ketika kita sebagai hambanya Allah langsung dididik oleh Allah. Ini adalah sebaik-baiknya proses pendidikan. Kalau di dalam surah Al-Baqarah dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah mengajarkan Adam nama benda-benda. Itu potret manusia pertama belajar. Maka sesungguhnya pengajaran Allah untuk manusia tidak berhenti hanya pada Adam alaihi salam. Ya, kita keturunan Adam, walaupun saat ini kita berada di dunia, bukan lagi di surga, bukan di langit, tetapi bukan berarti Allah tak mengajarkan pada kita. Lewat beragam ketetapan Allah, lewat banyak takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita, kita sebenarnya sedang dididik Allah. Kita sebenarnya sedang Allah sertakan dalam proses tarbiyah, pendidikan, agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, tentunya mekanisme Allah Subhanahu wa taala mendidik kita lewat apa? Allah mendidik kita lewat pertama syariat-syariatnya. Kita tahu di bulan puasa ini syariat Allah yang begitu agung berkaitan dengan perintah untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban puasa juga Allah berlakukan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi Allah mendidik hambanya lewat puasa. Allah mengajar kita nilai baik dan buruk supaya kita berada tetap di atas siratal mustaqim. Salah satunya adalah lewat silabus puasa. Jadi puasa ini objek pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada kita supaya kita sampai pada tujuan yang paling penting. Apa itu? Ini yang ditutup dalam ayat la'allakum tattaqun. Jadi madrasah Ramadan, lembaga pendidikan Ramadan lewat perintah berpuasa, visinya adalah agar kita yang masuk ke dalamnya dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci ini, targetnya, harapannya adalah agar kita mampu sampai pada derajat ketakwaan. Para hadirin sekalian, memang ada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama. Puncak dari ilmu adalah tauhid dan puncak dari amal adalah takwa. Saya ulangi. Puncak dari ilmu adalah tauhid dan puncak dari semua amal adalah takwa. Jadi ini satu poin yang penting. Jadi kalau kita mempelajari ilmu apapun, mau ilmu agama, mau ilmu dunia, mau ilmu tentang manusia, mau ilmu tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya, apakah binatang, apakah tumbuhan, apakah tanah dan batuan, apakah luar angkasa, puncak dari segala ilmu ketika kita sampai pada posisi Allah tara ma'allahi ahada. Kita sampai pada posisi tidak melihat ada sesuatu yang lebih menentukan di alam semesta ini melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang residen belajar tentang spesialis di bidang THT, dia kaji tentang ciptaan Allah pada telinga, hidung, tenggorokan dan semua yang berkaitan dengannya. Apa yang terjadi? Semakin dalam ilmu kita lewat penelitian yang kita lakukan,
semakin kita sadar betapa luar biasanya Allah menciptakan organ-organ yang tadi kita teliti. Wa fi anfusikum afala tumsirun. Apakah dalam dirimu kau tak perhatikan begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah hamparkan di depan matamu. Jadi ketika kita lewat ilmu yang kita pelajari meyakini tidak ada sesuatu selain Allah, yang paling menentukan adalah Allah. Kalau Allah tak berkehendak maka takkan jadi. Itulah makna hakikat dari tauhid. Puncak ilmu adalah tauhid. Sebaliknya, puncak dari amal adalah takwa. Ketika kita beramal, apa amalan kita yang paling tinggi? Amalan kita yang paling tinggi ini adalah ketika kita mampu mencapai derajat takwa. Para hadirin sekalian, kata takwa ini kata yang sering kita dengar. Namun banyak dari orang-orang makna dan hakikat takwa dia pun belum mengerti. Setiap Jumat kaum pria Muslim berangkat ke masjid mendengar khutbah Jumat, selalu khatib mengulang-ulang ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah. Apa makna takwa? Takwa secara bahasa artinya terlindungi. Jadi orang yang bertakwa maksudnya adalah orang-orang yang mampu terlindungi dari faktor-faktor yang menyebabkan Allah murka kepadanya. Jadi itu dia. Kalau Allah suruh bertakwa, artinya apa? Lindungi dirimu supaya kau tidak dimurkai Allah. Itu makna takwa. Makanya takwa ini didefinisikan oleh para sahabat Rasulullah dengan redaksi yang beragam walaupun maknanya sama. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ditanya, apa itu takwa Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, fi'lu ma amarallahu bihi wa tarku ma nahallahu anhu. Takwa itu kau kerjakan apa yang Allah perintahkan dan kau tinggalkan apa-apa yang Allah larang. Jadi itu sederhananya. Takwa itu apa? Yang Allah suruh kita buat, yang Allah larang jangan kita lakukan, apalagi kita dekati. Jadi dalam hal ini takwa menurut Abu Bakar kerjakan. Jadi bulan Ramadan ini bulan kita dilatih untuk apapun yang disuruh Allah kerjakan. Disuruh puasa, kita puasa. Disuruh taraweh, kita taraweh. Disuruh makan sahur, kita makan sahur. Disuruh berbuka di awal waktu, kita berbuka di awal waktu. Baik perintah Allah itu kita pahami atau belum kita pahami, tapi orang yang bertakwa adalah orang yang melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah atasnya. Begitu juga dilarang kita makan di siang hari karena puasa, kita tak makan. Dilarang kita bersetubuh dengan pasangan yang halal saat sedang puasa, kita tinggalkan walaupun itu halal. Ya, apalagi ketika puasa dilarang untuk bergosip, dilarang untuk berdusta, dilarang untuk menebar fitnah. Maka takwa maknanya meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Nah, berbeda dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya juga, Umar, apa itu takwa? Terhadap pertanyaan ini, Umar tidak langsung menjawab, tapi beliau kembali bertanya, pernahkah kau lewat sebuah jalan yang penuh dengan beling, yang penuh dengan duri, yang penuh dengan apa-apa yang dapat menyakitimu ketika kau meminjaknya? Ketika itu yang bertanya menjawab, ya aku akan jalan pelan-pelan dan hati-hati supaya tidak terinjak duri itu. Umar berkata, itulah takwa. Jadi menurut Umar bin Khattab, takwa itu bukan sekedar mengerjakan apa yang disuruh,
meninggalkan apa yang dilarang, tapi takwa ketika kita mampu menanamkan sikap kehati-hatian. Baik ketika berucap, kita pikirkan dulu apa konsekuensi ucapan kita. Jangan ngomong baru dipikir, tapi pikir dulu sebelum bicara. Begitu juga berhati-hati ketika kita ingin melakukan satu perbuatan. Jangan kita lakukan satu perbuatan, ternyata perbuatan itu membawa dampak yang buruk terhadap diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kerja kita. Jadi kita perlu untuk berhati-hati. Itulah makna takwa. Jadi ketika Allah katakan kamu berpuasa supaya kamu hati-hati. Kalau kita lihat salah satu poin penting ketika kita berpuasa Ramadan, apa itu? Bagaimana orang puasa berhati-hati dia. Ketika dia mau makan sahur, betul-betul diperhatikannya. Udah masuk waktu subuh atau belum? Begitu udah dicurigai masuk waktu subuh, berhenti dia. Kenapa? Ada kehati-hatian. Begitu juga mau buka puasa. Bukan makan kapan lapar, tapi harus kita pastikan dulu. Betul-betul sudah masuk waktu maghrib atau enggak. Ada kehati-hatian. Dan kehati-hatian inilah esensi takwa yang harus kita terapkan dalam setiap kali kita mau berucap maupun kita mau bertindak. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian lain Umar bin Khattab, lain pula makna takwa menurut Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika ditanya, apa itu takwa? Beliau menjawab dengan jawaban yang beda pula. Takwa itu ayyuta'a fala yu'sa. Kau patuh pada Allah dan tak bermaksiat kepadanya. Wa ayyuzkara fala yunsa. Kau ingat pada Allah dan gak lupa padanya. Wa an yushkara fala yukfar. Kau selalu bersyukur kepadanya dan tidak kufur atas nikmat-nikmatnya. Jadi menurut Utsman bin Affan, takwa itu 3 hal. Patuh, yang kedua selalu ingat Allah, yang ketiga selalu bersyukur padanya. Nah, jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa, ada nilai kepatuhan di situ. Kita puasa patuh terhadap larangan-larangan yang dapat membatalkan puasa kita. Nggak kita kerjakan. Ada nilai kepatuhan di situ. Di dalam puasa juga terkandung makna zikir, mengingat Allah. Gak ada pun orang yang melihat, tapi kita tak berani membatalkan puasa kita. Kenapa? Karena dalam hati terkecil kita ingat Allah tahu, Allah memantauku setiap detik. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mana mata yang berkhianat dan Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Jadi puasa itu di dalamnya ada nilai zikir. Kita ingat Allah dimanapun kita berada. Tak berani kita melakukan perbuatan walaupun tak ada CCTV manusia. Kita sadar CCTV-nya Allah tidak pernah lepas dari memantau gerak-gerik kita. Barulah yang ketiga, wa ayyushkara fala yukfar. Jadi bagian dari esensi takwa itu apa? Ketika kau selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Menghitung nikmat Allah saja kita tak sanggup. Konon lagi kita membalasnya. Berapa banyak nikmat Allah kita nikmati, tapi kita sendiri tak sadar itu nikmat dari Allah. Nah, jadi puasa itu lewat merasakan lapar, kita jadi lebih menghargai. Walaupun buka puasa hanya air putih dan sebutir kurma, berangkat dari kesyukuran, hilang dahaga, ya, dan tetaplah pahala. Zahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga telah pergi, ya, dan tenggorokan pun telah basah. Begitu juga ketetapan pahala, ya,
tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna juga, makna syukur. Makna syukur ini bagian penting juga bagi kita. Ketika kita berpuasa, kita dilatih supaya menjadi manusia-manusia yang bertakwa dengan selalu patuh, selalu ingat Allah dan tidak pernah kufur nikmat. Itu dia. Ya. Nah, para hadirin sekalian, tadi sudah kita lihat pengertian takwa menurut Abu Bakar, menurut Umar, menurut Utsman. Kita sempurnakan dengan menyebut takwa menurut Ali bin Abi Thalib, supaya pengertian takwa menurut Khulafa Rasyidin yang 4 sudah kita bahas bersama. Apa kata Ali tentang takwa? Ali bin Abi Thalib berkata, "At-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil." Jadi menurut Ali, takwa itu 4 unsur. Takwa itu 4 unsur. Apa unsur pertama? Al-khawfu minal jalil. Kau takut kepada Allah. Takut akan murkanya. Takut dimasukkan ke dalam nerakanya. Takut Allah memutuskan rahmatnya darimu. Jadi ketakutan akan murkanya Allah itu penting, bagian unsur dari takwa. Dan ketika kita puasa, ada nilai takwa di sana. Takut kita sudah puasa, tak makan, tak minum, ternyata puasa kita tidak diterima Allah. Nabi Muhammad kan pernah mengatakan, berapa banyak orang yang puasa, tapi yang dia dapat hanyalah rasa haus dan rasa lapar. Jadi artinya apa? Puasanya justru nggak berketerima. Nah, ini yang perlu kita hadirkan saat kita puasa. Jangan kita ya udah yang penting dah puasa. Tidak demikian. Perlu kita hadirkan juga rasa takut. Karena takut ini yang mendorong kita untuk terus memperbaiki kualitas dari amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan aturan-aturan yang Allah turunkan. Itu unsur kedua dari takwa. Jadi kalau kita puasa, kita amalkan aturan Allah. Allah suruh makan sahur, kita makan sahur. Allah suruh berbuka di awal waktu, kita berbuka di awal waktu. Allah suruh kita menahan diri dari segala apa yang dapat membatalkan puasa kita, ya kita tahan diri kita, tak kita langgar. Nah, ini juga kalau kita perhatikan sebenarnya itu masuk dalam makna wal amalu bitanzil, mengamalkan aturan yang Allah turunkan. Baru yang ketiga, waridha bil qalil. Takwa itu adalah ketika kita rela berapapun yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit. Ar-ridha bil qalil. Ada orang kalau dikasih banyak enggak puas, kalau dikasih sedikit ngeluh. Nah, puasa itu melatih kita supaya apa? Muncul sikap qanaah, puas, ridho. Kalau Allah sudah berikan, berapapun yang Allah berikan, itu adalah yang terbaik. Kadang-kadang kita pengen banyak, kita nggak sadar. Ternyata di balik yang banyak, seperti yang kita harapkan, ada keburukan menanti kita. Kadang-kadang kita mengeluh, pengen sedikit, kita suka sedikit saja, tapi Allah berikan untuk kita banyak. Boleh jadi di balik yang kau inginkan ada keburukan untukmu, di balik yang kau benci ada kebaikan bagi dirimu. Ini makna waridha bil qalil. Jadi ketika kita jalani ibadah puasa, ini harus nampak nilai takwa itu tercermin dari kerelaan kita menerima yang sedikit. Kerelaan kita mendapatkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita. Barulah unsur yang keempat menurut Ali, wal isti'dad liyaumir rahil. Esensi takwa ketika engkau senantiasa bersiap-siap untuk kembali kepada Allah
saat ajal datang menjemput. Jadi kalau kita perhatikan, puasa ini juga di dalamnya terkandung pesan mengingat mati. Pesan mengingat mati ada pada puasa. Bukankah kalau kita mati, kita tak makan, tak minum, tak lagi bersetubuh, itu juga kita rasakan saat kita puasa. Walaupun saat mati, tak makan, tak minum selamanya, sampai kita dibangkitkan kembali. Tapi kalau puasa, hanya sebentar saja. Tapi di dalam puasa, terkandung simulasi kematian. Apa yang dialami orang yang meninggal dunia, itu juga kita temukan sebagian darinya dirasakan oleh orang yang berpuasa. Makanya dengan kata lain, puasa itu mengajarkan kita ketakwaan. Kenapa? Pertama tadi kata Ali, kita takut sama Allah. Takut Allah tuh memutuskan rahmatnya ketika kita melanggar aturannya. Yang kedua, kita amalkan aturan Allah. Yang ketiga, kita rela seberapapun yang Allah berikan untuk kita. Dan yang keempat, nilai takwa termasuk bersiap untuk menghadapi kematian kapanpun ajal datang menjemput. Nah, para hadirin sekalian, jadi itu makna la'allakum tattaqun. Cukup dalam sebenarnya. Sebagai satu lembaga pendidikan, ternyata yang diharapkan Allah yang mendidik kita selama di bulan suci Ramadan ini, semua hambanya lewat amal ibadah puasa, lewat taraweh, lewat baca Quran, lewat semua amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, pada akhirnya kita bisa dapat gelar takwa. Nah, tentunya menarik, tidak ada satupun lembaga pendidikan di muka bumi yang berani berikan gelar takwa kecuali Ramadan. Ya, ada gelar akademik, ada gelar profesi, ada gelar vokasi, banyak sekali gelar-gelar yang diberikan. Ya, tapi nggak ada satupun universitas, madrasah, sekolah, perguruan, pesantren apapun yang berani kasih gelar takwa. Kenapa? Karena yang bisa betul-betul menilai ketakwaan kita semua dengan standar dan tolok ukur yang jelas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menarik. Nah, berangkat dari hal ini, kalaulah Ramadan sebagai momentum Allah mendidik kita, tujuan akhirnya kita mencapai ketakwaan, maka ketakwaan ini perlu kita turunkan menjadi tolok ukur. Apa tanda indeks prestasi kita? Selama sebulan ini, tiap hari kita puasa, tiap hari kita taraweh, tiap hari kita baca Quran. Apakah ketakwaan itu berhasil kita raih atau tidak? Ini yang perlu untuk kita kaji. Makanya tema kita hari ini indeks prestasi ketakwaan, supaya kita bisa ngukur. Kalau orang tamat itu ada yang nilainya apa? Cukup. Ada yang nilainya memuaskan. Ada yang nilainya dengan pujian. Nah, ini bagaimana indeks prestasi ketakwaan ketika kita nanti akan sampai di akhir Ramadan? Apakah kita cuma tamat dari Ramadan dengan nilai cukup? Apakah kita tamat dengan nilai memuaskan? Atau kita bisa tamat dengan nilai dengan pujian? Ini yang perlu untuk kita kaji. Nah, para hadirin, indeks prestasi yang paling rendah, indeks prestasi paling minimal yang seharusnya dapat kita peroleh di akhir Ramadan nanti apa? Kemampuan kita untuk meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Itulah kalau orang tamat dari Ramadan udah terbiasa meninggalkan yang haram, maka ini dianggap dia lulus dari madrasah Ramadan dengan indeks prestasi cukup. Jadi mampu meninggalkan yang
haram saja itu baru nilainya cukup. Kenapa? Karena Ramadan kan melatih kita. Makannya disuruh milih yang halal, minumnya disuruh milih yang halal. Itu pun baru boleh kita makan dan minum kalau sudah masuk waktu berbuka. Walaupun makanan, minumannya kita beli dengan uang yang halal, tapi kita ingin konsumsi di saat waktu berbuka belum masuk, yang halal pun bisa jadi haram. Haram untuk dikonsumsi. Jadi kita terbiasa meninggalkan yang haram karena yang halal pun kita tinggalkan selama belum memenuhi kriteria. Ini satu pelatihan. Coba bayangkan, beratnya kita puasa pas hari pertama. Begitu juga hari kedua, hari ketiga. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah masuk hari ke-8. Udah lewat seminggu kita berpuasa, maka kesulitan yang kita hadapi di hari ke-8 udah jauh lebih ringan dibandingkan kesulitan yang kita hadapi di hari-hari awal kita mulai berpuasa. Jadi ini satu poin yang menarik. Indeks prestasi ketakwaan. Kalau tamat dari Ramadan, apakah kita meraih ketakwaan? Ada yang IP-nya hanya cukup. Itu orang yang puasanya hanya dapat menghantarkan dirinya untuk meninggalkan yang haram. Tapi yang lain-lain belum mampu dia lakukan. Nah, ini tentunya sesuatu yang dianggap belum cukup. Perlu untuk kita tambah lagi agar lebih baik ke depan. Nah, ada indeks prestasi ketakwaan ibarat orang lulus dari madrasah Ramadan dengan nilai memuaskan. Kalau kita luluslah nanti dengan nilai memuaskan, ini senang, ya. Artinya enggaklah rendah kali, walaupun bukan juga yang tertinggi. Nilai memuaskan, standar. Nah, ini siapa mereka? Orang yang selama berada di bulan suci Ramadan berhasil melalui proses dididik Allah sehingga dia bukan sekedar terbiasa meninggalkan yang haram, tapi yang IP-nya memuaskan, dia juga selain meninggalkan yang haram, terbiasa meninggalkan yang syubhat. Apa itu syubhat? Ada urusan-urusan yang hukumnya jelas. Nabi Muhammad berkata, innal halala bayyinun. Yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Yang haram itu pun udah jelas. Tapi jangan lupa, wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi antara yang halal dan yang haram itu ada ruang abu-abu. Itu yang disebut dengan syubhat. Syubhat. Jadi kadang-kadang putihnya halal jelas, hitamnya haram jelas. Tapi jangan lupa ada juga di tengah-tengah antara yang halal dan haram namanya syubhat. Kalau kita lihat masalah itu dari sudut pandang tertentu, kita tengok halalnya ini. Tapi ketika dilihat dari sudut pandang yang lain, kita temukan juga ada unsur-unsur haram di dalamnya. Sehingga diperselisihkan. Nah, puasa bukan sekedar membuat kita mampu meninggalkan yang haram. Tapi kalau kita udah ragu-ragu, ini halal atau enggak nih ya? Ini haram apa halal nih ya? Selama ada keraguan-raguan, ada unsur abu-abu, ada unsur syubhat di sana, puasa melatih kita untuk merelakan tidak mengerjakan yang syubhat, walaupun ada potensi itu adalah sesuatu yang halal. Ini kan menarik. Jadi seperti dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, tak sempurna iman seseorang sampai dia meninggalkan beberapa urusan yang halal karena khawatir yang halal itu bisa mengantarkannya kepada yang haram. Nah, jadi urusan syubhat ini banyak. Kadang-kadang ya dalam dunia akademik pun banyak juga kadang-kadang tanpa kita sadari sampai pada kita urusan ya syubhat ini.
Besok mau ujian, ya, tiba-tiba sorenya mahasiswa bawa kue. Ini apakah sekedar pemberian, apakah diniatkan dan dengan kita terima kue itu, besok kita menjadi kurang objektif dalam menilai karena sudah dapat pemberian terlebih dahulu. Nah ini kalau gara-gara menerima kue kita pun jadi tak objektif, ini sudah masuk syubhat. Ya, begitu juga banyak urusan. Ya, kadang-kadang ini gimana? Diminta uang, kalau nggak diminta ini nggak diproses. Tapi kalau nggak diberi gawat. Jadi kadang-kadang banyak urusan. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tapi yang abu-abu ini juga tak lepas hidup kita dari unsur ini. Maka orang yang terbiasa berpuasa, ini tanda indeks prestasi ketakwaannya. Dia tamat dan lulus dengan nilai memuaskan. Kalau bukan hanya dia tinggalkan yang haram, tapi dia tinggalkan sebahagian yang halal. Karena yang halal itu bisa mengantarkan dia kepada yang haram. Itulah namanya syubhat. Makanya orang yang terbiasa meninggalkan yang syubhat ini disebut dalam istilah Islam namanya wara. Orang yang wara. Wara artinya apa? Gak mau dia kotori dirinya. Dia ingin tetap bersih. Walaupun sesuatu di depan tuh gak hitam, gak haram, tapi sifatnya abu-abu, ya, maka dia pun tidak mau menceburkan dirinya untuk merusak nilai-nilai puasanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi ada juga kebanggaan yang paling besar kita rasakan ketika seseorang itu tamat dan dapat nilai dengan pujian. Wah, ini nilai cum laude, nilai mumtaz. Ini orang senang sekali dapat nilai dengan pujian ini. Nah, bagaimana supaya Ramadan sebagai lembaga pendidikan di mana Allah didik kita, puasa, taraweh, tadarus, dan semua amal-amal ibadah yang disyariatkan itu bisa membuat kita mengakhiri Ramadan dengan nilai, dengan pujian. Nah, para ulama mengatakan indeks prestasi ketakwaan dengan pujian ini hanya didapat kalau kita tidak saja meninggalkan yang haram, tidak saja meninggalkan yang syubhat, tapi ada yang ketiga paling penting, kita meninggalkan segala yang sifatnya sia-sia dan tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan yang sifatnya gak bermanfaat, sia-sia, ini perlu untuk kita tinggalkan. Yang sifatnya gak ada guna, gak bermanfaat, ini perlu untuk kita tinggalkan. Nah, ini satu poin penting yang kami kira menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena di tengah-tengah kita merasa lapar, emosi pun kadang-kadang mudah tersulut. Kadang-kadang saat kita haus ini bawaannya juga ngantuk dan mau tidur saja. Justru Ramadan di sisi yang lain adalah momen istimewa yang tiap detiknya begitu berharga. Nah, kalau coba kita puasa mulutnya, puasa perutnya, tapi dari mulai subuh sampai maghrib tidur aja dia. Ini tentunya bisa saja puasanya jadi sia-sia. Berapa banyak orang yang puasa, tapi yang dapat cuman lapar dan haus. Masa puasa tapi sholat ditinggalkan. Masa puasa tapi tidak mengisi waktunya dengan produktif. Ini contoh bagaimana orang yang tamat dari Ramadan dengan indeks prestasi dengan pujian, itu kalau mampu waktunya betul-betul dimanfaatkan seoptimal mungkin. Karena puasa itu apa?
ayyaman ma'dudat. Hanya hitungan beberapa hari. Sebentar aja. Ya mungkin sebelum masuk kita hitung 30 hari, lama juga itu. Tapi begitu dijalani, ini udah seminggu lewat. Sebentar lagi 10 hari lewat. Sepertiga Ramadan sudah meninggalkan kita. Bentar lagi masuk udah 10 malam terakhir. Begitu cepat waktu berlalu. Dan merupakan kerugian besar ketika waktu yang Allah amanahkan untuk kita selama bulan suci Ramadan ini sekedar kita isi dengan yang mubah tapi nggak ada guna. Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah suatu ketika keluar dari rumahnya mau berangkat menuju masjid berjalan kaki. Di tengah perjalanan menjelang zuhur, Imam Syafi'i melihat sekelompok anak muda sedang nongkrong di warung kopi main catur. Imam Syafi'i setelah zuhur, beliau memberikan kuliah untuk mahasiswanya di masjid. Dan beliau baru balik pulang ke rumah ba'da asar. Ketika dia pulang, dia lihat anak-anak muda yang sebelum zuhur tadi nongkrong main catur, dia pulang masih juga main catur. Dan orangnya masih sama. Di momen itu, Imam Asy-Syafi'i menegur mereka dengan mengatakan, betapa meruginya kalian. Kalian disibukkan dengan melakukan kegiatan, tidak ada manfaat untuk dunia kalian, sebagaimana tak ada manfaat untuk akhirat kalian. Jadi, segala perbuatan yang sia-sia ini adalah pembunuh pahala nomor 1 saat kita berada di bulan suci Ramadan. Bayangkan pas Ramadan makin banyak pula lah sinetron ditayangkan di TV. Makin banyak pula drama Korea yang ditampilkan. Makin banyak pula berita gosip acaranya dari mulai sebelum subuh hingga berbuka. Nah, kalau habis waktu kita supaya nggak terasa lapar, udahlah nonton acara gosip dulu. Udahlah nonton sinetron dan drakor dulu. Apa yang terjadi? Terlewatkanlah kita dari mengoptimalkan waktu-waktu istimewa yang ada di bulan suci ini. Akhirnya nggak selesai, nggak pergi tarawih, nggak baca Quran, nggak melakukan amal-amal yang sekiranya kita fokus ke sana, lebih banyak pahala dan manfaat yang bisa kita peroleh darinya. Nah, ini satu esensi yang kami kira penting sekali. Jadi nggak mungkin kita tamat dari Ramadan, selesai di akhir Ramadan, pantas dapat gelar takwa dengan indeks prestasi, dengan pujian, kalau sekiranya ya masih banyak waktu 24 jam sehari semalam kebanyakan kita pakai untuk tidur, kebanyakan dipakai untuk bercanda, kebanyakan dipakai untuk makan, minum, ketawa sana, ketawa sini. Tapi apa hasil dan dampak yang bisa kita tinggalkan setelah kita tak ada? Apa yang bisa membuat orang tetap mengenang kita saat kita tidak ada lagi? Nah, ini manusia lewat karya-karya monumental yang ditinggalkannya, itulah yang membuatnya seakan-akan hidup abadi. Walaupun jasadnya sudah dikubur, tapi jasa-jasanya tetap masih akan dikenang oleh orang-orang banyak di sekitarnya. Ini indeks prestasi ketakwaan tertinggi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak dapat memberikan kebermanfaatan bagi manusia yang lain. Luar biasa. Dokter di tengah puasa buka praktek melayani para pasien yang membutuhkan. Ya, di momen-momen ini, apalagi ketika kita menjalani profesi dokter ini bukan sekedar ngobati selesai, kita tengok pas pula pasiennya muslim. Masukkan saat mendiagnosis, nasihat-nasihat, tanamkan juga kecintaan pada agama. Ini tentunya tanggung jawab dakwah itu kan bukan hanya pada pundak para ustadz saja. Setiap orang dapat menjadi penyeru kepada Islam. Apalagi
seorang pasien yang sedang sakit sangat memperhatikan apapun yang disampaikan oleh dokternya. Sehingga ini punya nilai lebih. Punya nilai lebih. Sehingga apapun yang dibilang dokter, ya dokter, mau dia dengar. Nah ini satu poin penting. Sehingga bukan berarti supaya produktif kita nggak buka praktek. Tidak. Amalan profesi kita itu juga bagian dari ibadah. Kalau ada nilai-nilai di dalamnya, kita niatkan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini indeks prestasi ketakwaan di bulan Ramadan. Saya kira mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sedikit banyak menggugah kita, menyadarkan kepada kita memang beratlah tanggung jawab kita ini semua, saling melengkapi, dan mudah-mudahan akhir Ramadan nanti bukan hanya dapat sekedar lulus dari madrasah Ramadan dengan nilai cukup atau memuaskan, tapi sudah sampai pada tingkat dan level indeks prestasi dengan pujian. Ketika kita tinggalkan yang haram, tinggalkan yang syubhat, bahkan kita tinggalkan segala apa yang sia-sia dan tidak membawa manfaat apapun, baik untuk dunia kita, apalagi untuk akhirat kita semua. Saya kira ini pengantar dari saya, supaya afdal kita berikan kesempatan yang berhadir di sini, kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, atau hal-hal lain yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, saya berikan kesempatan sebelum kita tutup nantinya dengan doa bersama. Saya kembalikan pada moderator untuk memberikan kesempatan yang mau bertanya. Baik, alhamdulillah Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz dengan usulnya tadi. Semoga kita menambah rasa takwa kita kepada Allah. Tadi Pak Ustaz juga membuka sesi pertanyaan buat kita. Mungkin kepada profesor dan dokter yang ingin ditanya kepada Ustaz, dipersilakan. Sila tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Dr. Devira, silakan. Jazakallah khair, Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bisa memberikan tausiah pada hari ini, Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya, Pak Ustaz. Ya. Yang mau saya tanyakan. Yang pertama, untuk wanita yang berhaid ya, Pak Ustaz. Ya. Kan nggak boleh berpuasa ya, Pak Ustaz. Nah, bagaimana kalau wanita tersebut melakukan ibadah, misalnya bersedekah atau berzikir, Ya. gitu. Apakah pahalanya di bulan Ramadan ya, Pak Ustaz? Ya. Apakah pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, Pak Ustaz? Ya. Pada saat itu Ya. wanita tersebut tidak berpuasa. Ya. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya atau Saya tanggapi dulu ya, biar nanti nggak terlupa. Saya jawab dulu, nanti saya balikkan ke dokter lagi. Ya, sebagaimana bagi wanita yang suci, puasa menjadi ibadah, bagi wanita yang sedang dalam fase menstruasi atau haid, tidak puasa adalah wujud ibadah. Karena kalau dia paksa berpuasa juga, haram puasanya dan tak diterima. Jadi dia tak puasa, itu justru ibadahnya. Nah, tentunya dengan dia tak berpuasa, bukan berarti tertutup pintu ibadah-ibadah lain. Kalau ngulang-ngulang hafalan ayat dari memorinya, itu juga boleh. Yang tak boleh kalau baca dari mushaf, kan begitu. Karena menyentuh mushaf bagi wanita haid diharamkan. Kalau dia mau bersedekah atau berbagi takjil, makanan berbuka, tentunya dibolehkan. Nah, kalau dia mau melakukan amal-amal ibadah lain, termasuk saat haid, mendengar Al-Quran dilantunkan, apa salah? Tidak, boleh. Artinya tetap terbuka kesempatan untuk beribadah, walaupun dia dalam kondisi berhadas besar karena sedang dalam masa haid. Demikian. Yang selanjutnya silakan dokter. Baik, terima kasih Pak Ya. Ustaz. Mudah-mudahan pahalanya juga sama ya Pak Ustaz. Insya Allah. Pahala Ya, insya Allah sama.
Ya. Baik. Kemudian mengenai witir Pak Ustadz. Ya. Jadi kan kalau kita tarawih terus kita kan witir. Ya. Nah kemudian nanti kalau kita bangun tengah malam untuk tahajud Pak Ya, Ustadz, ya. apakah kita perlu witir kembali Pak Ustadz? Baik. Ya, tentunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan la witrani fi lailah. Tidak boleh ada 2 kali witir pada satu malam yang sama. Ya. Jadi ini kita boleh saja saat tarawih kalau memang kita kuat tekad memang mau tambah tahajud lagi, ya bisa kita tak tutup terus dengan witir. Nanti witirnya saat tarawih. Tapi kalau kita khawatir, ya jangan-jangan pas bangun sahurnya agak mepet waktunya nggak cukup, kita witir. Tapi ketika bangun ada waktu untuk tarawih lagi, untuk qiyamul lail lagi, kita mau tahajud, boleh. Tapi tak perlu ditutup dengan witir lagi. Ya. Jadi 2 pilihan, apakah witirnya kita akhirkan? Ya. Ini banyak tempat-tempat, ya dulu di Timur Tengah pun ketika orang tarawih tak langsung tutup dengan witir. Nanti witirnya justru udah mau sepertiga malam terakhir. Ada lagi solat qiyamul lail dibuat. Atau tetap kita tutup dengan witir saat bersama dengan tarawih, tapi saat tahajud sebelum kita makan sahur tak perlu lagi ditutup dengan witir. Karena tidak boleh ada 2 witir pada satu malam yang sama. Karena witir kan artinya ganjil. Kalau ganjil tambah ganjil jadi genap. Jadi dibiarkan saja sekali witir, tak perlu 2 kali. Sehingga tak merusak nilai salat kita. Demikian. Ya. Silakan dokter, ada lagi? Ya. Terima kasih. Baik. Mungkin yang lain dulu Pak Ustadz. Silakan. Ya. Terima kasih Dokter Dana. Terima kasih. Terima kasih dokter. Dipersilahkan kembali kepada profesor dan dokter yang ingin bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, apakah izin saya boleh bertanya? Silakan, dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Selamat pagi. Saya Siti Aisyah izin bertanya, Ustaz. Apakah ada waktu atau batasan waktu untuk kita menunaikan sholat taraweh misalnya setelah kita selesai sholat isya ternyata kita ada halangan untuk langsung menunaikan sholat taraweh di rumah. Ya. Kemudian waktu itu lewat dari jam 12 malam waktu tiba di tengah malam kita baru menunaikan sholat tarawih karena kita melakukan sholat tahajud. Izin Ustaz, apakah masih afdol kita lakukan sholat tarawih tersebut? Baik. Apakah ada batasan waktu tertentu untuk kita melaksanakan sholat tarawih? Terima kasih. Ya. Pertama, disyariatkan kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat malam. Salat malam itu berarti salat sunat setelah waktu isya. Jadi dari setelah isya sampai masuk waktu subuh itu disyariatkan kita boleh melakukan salat malam. Jadi tarawih, kenapa disebut tarawih? Tarawih dari kata tarwiha yang artinya istirahat. Karena pelaksanaan tarawih itu 2 rakaat, duduk dulu, istirahat. 2 rakaat, duduk lagi, istirahat. Maka disebut sholat itu tarawih. Jadi kalau mau dibuat jamnya pun macam tahajud boleh juga. Nggak masalah. Jam 12, jam 1, jam 3. Ya. Jadi waktu untuk kita mengisi malam Ramadan. Karena dalam hadis justru Nabi berkata, siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang telah lalu. Jadi waktu itu dari mulai setelah Isya sampai sebelum masuk waktu fajar itu masih mungkin kita melakukan tarawih. Jadi apalagi kalau residen dapat pula dia pas jaga malam di rumah sakit, bisa ya. Masih banyak yang dikerjakannya setelah Isya, udah diundurkan saja nanti. Mulai dia start entah 3:30 sambil habis selesai itu baru dia makan sahur, boleh.
Boleh, tidak ada masalah dan tidak ada artinya batasan waktunya ba'da isya sampai dengan menjelang masuknya waktu fajar. Itulah waktu boleh kita melakukan tarawih. Demikian. Ya. Baik Ustadz, terima kasih. Boleh nambah satu pertanyaan? Silakan. Ustadz, bagaimana hukumnya? Misalnya saya kan kebetulan kan saya mazhab Nahdlatul Ulama, tapi di dekat rumah saya tidak ada masjid NU sehingga saya sholat di Masjid Muhammadiyah dan mengikuti taraweh dengan 4 rakaat salam yang biasanya kita kan 2 rakaat salam. Itu gimana hukumnya ya Ustaz? Ya. Pada dasarnya yang 2 rakaat salam, yang 4 rakaat salam, ini juga sama-sama wa kullum min rasulillahi multamisu. Semuanya kan mengambil dasarnya dari Rasulullah juga. Jadi perlu untuk kita pahami tidak ada sekat. Artinya orang NU tak boleh ikut jemaah Muhammadiyah, orang Muhammadiyah tak boleh ikut jemaah NU. Tidak. Karena loyalitas kita kepada Islam lebih tinggi dibanding loyalitas kita pada ormas ataupun mazhab-mazhab fikih tertentu. Jadi insya-Allah tetap tarawihnya makbul dan dapat diterima karena ya menjunjung nilai-nilai persatuan itu lebih utama juga dibanding kita terlalu fokus pada perbedaan-perbedaan dalam masalah cabang yang justru membuat kita saling curiga satu dengan yang lain. Tidak ada masalah, insya-Allah berketerima di sisi Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, izin kepada profesor atau dokter ada lagi mungkin yang ingin bertanya. Izin saya mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Vio. Saya ingin bertanya, jika kita sholat tarawih kan misalnya setelah salam, apa hukumnya jika kita tidak langsung melanjutkan sholat kita? Misalnya kita berbicara dulu atau melakukan sesuatu yang lain, apakah boleh atau apa kita harus melanjutkan rakaat selanjutnya setelah salam? Oke. Ya, seperti saya sampaikan tadi, tidaklah sholat tarawih disebut dengan tarawih karena kita menyelingi antara satu sholat dengan sholat berikutnya dengan istirahat. Nah, kalau kita sholat sendiri nih ceritanya. Ya, begitu siap mau makan sisa kolak belum habis karena lapar, makan dulu. Nanti baru nyambung lagi. Boleh. Mau cerita-cerita dulu barang 10 menit atau mau buang hajat dulu ke kamar mandi. Kalau sholat sendiri ya silakan. Nah, tapi ketika seseorang berjemaah, tentunya di sini kan bagaimana dia ketika ingin melanjutkan sholat berikutnya, jangan terlalu pula dia terlambat dari imam, kan begitu. Nah, kalau konteksnya sendiri ya nggak ada masalah, dijeda dulu 2 rakaat, ya makan-makan dulu, minum-minum dulu, baru sambung lagi, nggak masalah. Karena disebut dengan tarawih karena tiap rakaat diselingi dengan istirahat. Itulah arti tarawih. Nah, jadi ini kalau konteksnya sholat berjemaah nggak pantas juga. Imam sudah mau rukuk, kita masih cerita-cerita di masjid. Jadi bukan karena tak boleh, tapi baiknya makmum itu tidak terlalu jauh tertinggal dari apa yang sudah dimulai oleh imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih, karena imam itu ada untuk diikuti. Kalau imam sudah takbiratul ihram, ya kita kalaupun agak lambat sedikit karena minum, tapi jangan sampai imam udah ruku kita belum takbiratul ihram. Nah, itulah idealnya kalau kita berjemaah. Demikian Dr. Pio. Ya. Makasih banyak. Baik, makasih. Terima kasih Pak Vio. Ada lagi pertanyaan Bapak Dokter? Saya ingin bertanya ya, moderator. Ya, silakan Dr. Fauzia, silakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah Ustaz, sehat-sehat ya Ustaz. Alhamdulillah. Semua insya Allah sehat Ustaz. Iya, iya. Ini Ustaz mau bertanya, kan kalau di bulan Ramadan langit terbuka Ustaz, pintu surga, neraka ditutup Ustaz, terus setan-setan dibelenggu Ustaz. Iya, iya. Tapi kalau kita lihat Ustaz, masih banyak juga yang bisa melakukan maksiat seperti itu. Iya, 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 Padahal iya. setan udah dibelenggu. Iya, iya, iya. Itu kira-kira bagaimana Ustaz? Ya. Kedua Ustaz, kalau indeks prestasi tadi Ustaz yang untuk ketakwaan, apakah indeks prestasi itu kita lakukan hanya di bulan Ramadan saja, itu dianggap kita sudah melakukan ketakwaan, atau setelah itu juga harus sama gitu Ustaz? Baru dikatakan indeks prestasi ketakwaan kita itu paripurna seperti itu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter, ya tentu saja kita harus rubah paradigma kita. Ramadan itu bulan pelatihan. Nah, ibarat kalau ada atlet tim sepak bola, kalau masuklah training camp. Training camp ini ya kan nggak berhenti hanya latihan-latihan saja. Prakteknya nanti di pertandingan. Yang sebenarnya kita dilatih dengan indeks ketakwaan selama bulan Ramadan. Namun medan ujian sebenarnya di mana? Di luar Ramadan. Itu ujian yang sebenarnya. Jadi jangan kita pikir, udahlah, habis Ramadan berarti aku tak perlu takwa lagi. Tidak. Ini hanya training camp. Istilahnya waktu terbatas sebulan untuk pelatihan. Jadi bekal kita yang kita dapatkan selama pelatihan di Ramadan, itulah yang harus kita jaga sampai 11 bulan berikutnya. Nah, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi, kalau dikatakan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, tapi kok banyak juga masih yang buat maksiat dan lain sebagainya. Ini perlu untuk kita pahami. Setan dibelenggu itu ada dua pengertiannya. Bisa kita artikan arti sebenarnya, arti hakiki, setan betul-betul dibelenggu. Tapi kalau disebut setan dibelenggu di sini kan cuman setan dari golongan jin. Setan dari golongan manusia kan nggak dibelenggu. Kadang-kadang setan di golongan manusia ini ada di sebelah kita, tetangga kita, ya, di tempat kantor kita, di satu rumah sakit sama kita. Ini kan setan juga. Setiap yang mengajak kepada keburukan itu disebut setan. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Jadi setan jin mungkin dibelenggu. Pengertian hakiki. Atau kita artikan maknanya ini kiasan. Karena disebutkan dalam hadis, setan bergerak dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Itu dikatakan dalam hadis Nabi. Setan bergerak pada tubuh manusia melalui aliran darah. Dengan kita tak makan, tak minum, maka menyempitlah aliran darah. Karena menyempit aliran darah berarti ruang gerak setan pun terbatas. Bukan berarti setan yang gak ada sama sekali, tetap ada, tapi tidak seleluasa ketika kita makan dan minum, di mana aliran darah itu ya lebih besar dibanding ketika kita puasa. Ini yang pertama. Kenapa ada juga orang bermaksiat? Maksiat itu bukan hanya kadang-kadang penyebabnya setan. Maksiat juga kadang-kadang penyebabnya itu apa? Hawa nafsu. Ya, orang nipu, orang mencuri. Ini bukan godaan setan aja, karena dia tak mampu mengontrol nafsunya. Nah, jadi disinilah kalau kita perhatikan, kenapa masih ada orang yang puasa tapi buat jahat? Karena dia nggak mampu mengontrol nafsunya. Jadi ini yang paling kunci sebenarnya. Karena yang paling berat, makanya dikatakan puasa itu jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu. Kalau jihad di medan perang, musuhnya nampak, kelihatan berapa jumlahnya, pakai senjata apa dia, gimana strateginya. Tapi kalau musuhnya adalah nafsu kita sendiri, berarti musuhnya ada dalam diri kita. Ini makanya lebih berat. Maka disebutlah puasa itu jihad yang besar.
Karena melawan kepentingan, melawan keinginan, melawan amarah dan emosi, melawan rasa takut, melawan dorongan birahi, itu semua yang terjadi ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Demikian Dr. Fauzia, mudah-mudahan terjawab. Ya. Baik. Ustaz, Ya. alhamdulillah, Ya. Allah Ustaz. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Dr. Fauzia. Pada Profesor dan Dokter ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin Ustadz saya Aditya ingin bertanya Ustadz Silakan dokter. perihal Ya. rukhsah meninggalkan ibadah puasa Ramadan pada orang yang safar Ustadz. Ya. Jadi Ustadz, kalau saya kan Ustadz beberapa berpendapat bahwasannya rukhsah ini sebaiknya diambil Ustadz. Bahkan ada yang berpendapat kalau seandainya kita tidak mengambil rukhsah ini, kesannya kita seperti sombong terhadap rukhsah yang sudah diberikan oleh Allah pada kita Ustadz. Tapi kalau saya pribadi Ustadz, seandainya sedang bersafar, seandainya disuruh mengganti Ustadz, menurut saya malah lebih memberatkan saya mengganti puasa di luar Ramadan dibandingkan saya melaksanakan puasa tersebut di bulan Ramadan Ustadz. Kira-kira seperti kalau begini bagaimana solusinya Ustadz? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Para hadirin yang saya muliakan, salah satu keringanan yang Allah berikan pada kita, faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau musafir kemudian dia tak puasa, maka dia wajib menggantinya di luar Ramadan sesuai dengan bilangan hari yang dia tak puasa. Nah, tentunya safar ini alasan Allah kasih keringanan. Apakah musafirnya itu perjalanannya berat atau tak berat, meletihkan, tak meletihkan, itu kan semuanya relatif. Letih, tak letih, berat, tak berat, itu relatif. Tapi yang dijadikan sebagai acuan, musafir, maka boleh tak puasa. Ya. Jadi, pada realitanya, ya memang Allah kalau sudah kasih keringanan, kita boleh ambil. Tapi apakah berdosa kita tidak mengambil keringanan itu karena kita merasa masih dalam batasan kemampuan kita untuk tetap berpuasa. Misalnya, kalaulah ada orang dia berangkat dari Banda Aceh menuju Papua, ya. Kalau sahur di Banda Aceh agak lebih lambat. Pas buka puasa di Papua lebih cepat, kan gitu. Ada safar-safar membuat jam dan waktu puasa justru makin singkat. Ya. Dalam kemampuan dia, masih tahan saya sekian jam, orang naik pesawat aja atau apa, tahan dia. Mau tetap puasa, apa salah? Enggak. Wa antasumu khairul lakum. Kau tetap puasa berangkat dari kesadaran, ya bulan Ramadan itu punya nilai yang berbeda dari bulan lain. Puasa di bulan Ramadan, walaupun kita ganti di bulan lain, gak akan sama nilainya. Jadi tetap kita mau puasa di bulan Ramadan, ya itu dibolehkan. Tapi yang dianggap sombong bagaimana? Udah dia tak sanggup, udah dikasih keringanan, gak diambil pula. Sehingga gara-gara nggak ngambil rukhsah itu malah sakit dia, malah ya terhalang puasanya. Macam dia misalnya sahurnya di Merauke, ya buka puasanya di Sabang. Wah, ini bisa bertambah beberapa jam waktu puasanya, ya waktu puasanya. Nah, pasti memberatkan orang. Nah, yang demikian itu, ini tentunya kalau dibalikkan, lebih utama dia mengambil rukhsah kalau memberatkan betul sama yang bersangkutan. Tapi kalau masih dalam batas kemampuan dia, maka insya Allah enggak dianggap sombong dan dibolehkan untuk tetap puasa. Demikian, Dr. Aditya. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Baik, terima kasih.
Baik, untuk Profesor, Dokter, kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Pak Ustadz boleh nanya lagi? Silakan, dokter. Ya. Tentang membersihkan telinga Pak Ustadz. Iya. Ada yang tidak boleh dilakukan pada saat puasa, itu gimana ya Pak Ustadz? Ya. Para hadirin, yang disepakati para ulama, keharamannya adalah memasukkan sesuatu ke dalam jauf. Jauf ini rongga dalam tubuh. Ya. Makanya kenapa ada sebagian yang melarang? Kalau kita kaitkan rongga telinga ya dengan rongga dalam tubuh, ini terhubung kan? Terhubung atau enggak, dokter? Antara rongga telinga dengan rongga dalam. Terhubung enggak itu? Enggak Ustadz, kalau enggak ada perforasi ya. Ya. Jadi yang disepakati selama kita memasukkan sesuatu dalam lubang yang terhubung ke dalam rongga dalam tubuh, itu sepakat. Itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau dikatakan itu tak terhubung, maka sebenarnya ada pula dia misalnya kotoran yang buat gatal, mau dia keluarkan. Nah di sini saya termasuk berpandangan yang membersihkan telinga ya saat puasa itu tak membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau rongga yang kita masukkan suatu benda asing itu, apakah bentuknya padat, apakah cairan, terhubung ke rongga dalam, jauh dalam bahasa fikihnya, itu yang disepakati dapat membatalkan puasa. Demikian Dr. Devira. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Baik. Sebenarnya saya ragu karena ada beberapa juga yang ulama mengatakan batal. Gitu. Iya. Ini kebetulan ada World Hearing Day, jadi hari kesehatan pendengaran. Kita mau lakukan DDT sebenarnya, bersih-bersih telinga. Iya. Bulan Ramadan saya ragu dia membatalkan puasa. Iya. Baik. Acuannya dalam fikih tadi. Kalau kita masukkan ke dalam lubang yang terhubung dengan rongga dalam tubuh, itu dikatakan dapat membatalkan. Kalau tidak membatalkan. Ya. Satu lagi mungkin Pak Ustadz. Silakan. Boleh minta tolong di-share lagi tentang ciri malam Lailatul Qadar Pak Ustadz. Insya Allah kita semua bisa mendapatkannya ya Pak Ustadz. Baik. Dengan beribadah yang terbaik. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Malam Lailatul Qadar ini malam yang dikatakan ketika kita beramal kebaikan di dalamnya, pahalanya lebih baik daripada beramal ibadah dalam 1000 bulan. Lailatul Qadar ini tentunya punya ciri. Pertama, apakah tanggal Lailatul Qadar di setiap malam, di setiap tahun Ramadan itu sama? Artinya tetap di tanggal yang sama terus. Ini berbeda pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan dari zaman Nabi sampai sekarang itu tetap tanggal 27 Ramadan. Dan kalau kita baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir, kalau kita hitung jumlah huruf yang ada dalam surah ini, jumlahnya keluar 27 huruf. Ini sebagian ulama mengaitkan dengan itu. Dan Nabi bertanya, kapan Lailatul Qadar? 27 Ramadan. Tapi dalam hadis yang lain Nabi mengisyaratkan, Lailatul Qadar ini enggak mesti harus di tanggal yang sama, bisa berpindah-pindah. Namanya juga itu misteri. Ya, kalau tanggalnya sama nanti orang cuma tanggal 27 aja ke masjid. Nanti tanggal-tanggal lain kosong masjidnya. Tapi mungkin berubah. Makanya dikatakan Nabi, intailah dia pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Jadi mungkin tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah, apa ciri-ciri dari malam tersebut? Kalau kita baca surah Al-Qadar, disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin
salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat itu sibuk naik turun langit untuk sebuah urusan. Urusan itu nggak disebutkan Allah. Apa urusannya? Tapi sebagian ulama mengaitkan urusan yang diurus oleh malaikat di malam itu adalah tentang ketetapan dan takdir manusia untuk setahun yang akan datang. Ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya, pada malam itu ditetapkan urusan-urusan besar yang berkaitan dengan takdir manusia untuk 1 tahun ke depan. Nah, ciri yang bisa kita rasakan apa? Pertama, malam itu malam penuh ketenangan. Di malam Qadar itu ketenangan. Kalau disebut ketenangan, ini kan urusan menilai dengan hati. Makanya bisa saja kita sama-sama di masjid, sama-sama taraweh, sama-sama iktikaf. Satu hatinya tenang, damai kali, syahdu kali malam itu. Ada yang karena masih mikir urusan dunia, nggak tenang juga dia. Ya, nggak tenang juga dia. Tapi secara umum orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ciri utamanya apa? Ketenangan yang didapatkan di dalam hati. Nah, dalam hadis Nabi disebutkan beberapa ciri tambahan. Tapi sayangnya ciri tersebut bukan terkait malamnya, tapi terkait hari setelah malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita malamnya dapat Lailatul Qadar, dikatakan Nabi di pagi harinya cuacanya itu enggak panas, enggak juga hujan, tapi seperti kesannya dingin, kayak mau mendung tapi enggak hujan, dan matahari itu enggak terik. Dikatakan lagi bahwasanya pada malam Lailatul Qadar, ini kan ada hadis Nabi mengatakan pohon-pohon semua makhluk hidup bersujud kepada Allah. Tapi bersujud ini jangan pula kita pahami pohon tiba-tiba sujud kayak manusia. Ini kan tiap makhluk itu punya cara sujudnya masing-masing. Ya, burung ketika berkicau itu kata para ulama dia sebenarnya sedang bertasbih dengan caranya. Pohon sujud dikatakan pada malam Lailatul Qadar, tapi jangan dipahami pohonnya tiba-tiba bengkok sujud kayak biasa, enggak. Jadi ini bahasa-bahasa kiasan yang digunakan dalam hadis menggambarkan aspek ketenangan yang bisa kita dapatkan membedakan malam itu dari malam-malam biasa yang lain. Jadi kata kuncinya apa? Salamun hiya hatta mata'il fajar. Sepertiga malam sampai masuk waktu fajar itu begitu tenang, begitu damai kita rasakan dalam hati. Itu ciri yang bisa diukur dengan hati. Kalau ciri yang bisa diukur dengan fisik, tadi hari setelah malam Lailatul Qadar tidak panas, tidak pula hujan, tapi dingin dan tidak terlalu terik matahari itu. Itu yang dianggap sebagai tanda-tanda lahiriah telah berlalu malam Lailatul Qadar. Itu tanggapan saya, Bu Dokter. Syukron, jazakallah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dana. Terima kasih dokter. Pertanyaannya. Baik, izin Bapak dokter ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin sudah tidak ada. Baiklah, untuk tentang ini untuk acara baru kita berdoa bersama ya Ustaz yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz ya kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilid dhalimin bid dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma
'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sa'ir a'malina wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat bagi kita semua sebagai bekal kita mengarungi Ramadan yang masih di tahap awal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.